Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di video kali ini kalian lihat gak? Di kepala gua ada sesuatu yang berbeda kan? Nah, betul sekali teman-teman. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang yaitu perumahan di Kings Point Private Residence. Untuk areanya berada di daerah Kota Bekasi ya teman-teman ya. Dan untuk tempatnya ini hanya sekitar 5-7 menit menuju ke Mall Summarecon Bekasi loh. Nah, di sini kamu langsung lihat aja teman-teman ya. Kita akan ngobrolin teman-teman mengenai perumahan tipe Amarlis 171. Jadi posisinya itu berada di Kings Point Boulevard. Nah, ini kamu bisa lihat ini nanti rumah contohnya kita akan lihat. Sebelumnya kalian bisa lihat-lihat dulu nih tempatnya. Ini ada pintu masuknya. Jadi nanti pintu masuknya itu akan ada dua teman-teman. Di yang tadi kanan satu dan nanti di ujung sini satu teman-teman. Untuk areanya kamu bisa lihat nih teman-teman, sudah ada beberapa yang dibangun dan sudah ada beberapa juga yang menghuni ini. Jadi tentunya bakal enak banget ya. Untuk jalanan perumahannya itu konblok dan tuh lebar. Jadi kalau untuk yang di boulevard ini, dia lebar row-nya itu sampai 12 meter. Jadi ini untuk masing-masing ini di 8 meter ya teman-teman ya antar rumah ini ya. Oke, kita sambil langsung aja ya teman-teman jalan ke sana ya. Untuk areanya di sini kamu bisa lihat penerangannya, kabel-kabel listriknya sudah sistem underground semua. Jadi di sini kamu bisa lihat ya. Dan juga ini ada lambang yang seperti ini, lambang kayak mahkota itu untuk tempat resapan airnya. Jadi di sini di tiap dua rumah itu akan ada namanya tempat untuk resapan air seperti yang lambang tadi nih teman-teman. Nah, kamu bisa lihat ya. Dan ini ada beberapa area yang sudah dibangun. Nah, di yang ujung kuning sana tuh nanti akan ada yang namanya clubhouse. Jadi clubhouse itu ada kolam renangnya, jadi ada fasilitas-fasilitas umumnya ya teman-teman ya. Lalu di sini ada kayak kamar tidur di bagian depan. Ini kamu bisa lihat ada kamar mandi dalam di dalamnya. Jadi di sini bisa untuk tempat untuk service area ya. Misalkan kamu ada asisten rumah tangga, bisa stay di situ. Namun kalau misalkan kamu nggak pakai asisten rumah tangga yang menginap, jadi kamu bisa fungsikan sebagai gudang ya. Nah, untuk tempatnya, ini pertama kali kita masuk seperti ini tampilannya. Nah, untuk tipe Amaris ini sebenarnya kalau di layout, dia di ujung sini nih, yang sebagaimana kita lihat sekarang dapur, itu sebenarnya harusnya kamar. Jadi dapurnya itu di dekat void seperti ini teman-teman. Cuman ini agak dibedain sedikit ya. Nah, jadi di kamar bawah itu sebenarnya bisa ada satu kamar tidur. Lalu nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita lihat ini seenggak-enggaknya nih contoh penempatan beberapa furniture di ruangan ini teman-teman. Jadi kamu bisa lihat ini ada kaca besar. Ini besar banget. Kalau gua rasa sih diameter itu sekitar 1,2 meter ya. Jadi benar-benar gede banget. Nah, lalu sini untuk living roomnya jadi enak. Jadi televisinya tempat taruh bukunya, kamu bisa lihat ya. Televisinya tuh ada di belakangnya ada cermin-cermin, jadi kelihatannya lebih luas suasana tempat living roomnya. Lalu ini dining roomnya untuk area makan, dikasih kayak lampu-lampu kayak bohlam, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 buah bohlam. Nah, di untuk area belakangnya nih voidnya nih cukup lumayan besar. Di sini ada daerah untuk penampungan air nih teman-teman yang bulat ini nih. Lalu untuk ini aksen-aksen batu-batuannya kamu bisa lihat ya. Ini cukup cakep ya. Jadi bermotif gitu. Lalu ini ada tangga ke atas. Nah, tangga ke atas ini dia nanti tuh akses ke yang namanya bagian toren dan service untuk kalau bisa perbaikan atap apa segala macam bisa lewat sini teman-teman. Nah, di sini gue pengen tunjukin ke kalian. Nah, gambar ini ya. Nah, gambar ini kamu bisa lihat ya, atapnya ini dia bentuknya jadi dia ke arah ke belakang gitu satu arah. Jadi nanti kalau misalkan ada air-air ngumpul itu nanti akan disalurkan keluar teman-teman. Jadi nggak tampias ya. Nah, jadi sini termasuk bagus ya untuk perencanaan pembuangan airnya ya teman-teman. Ini jendela-jendelanya. Ini lampunya bukan berarti rusak ya teman-teman, karena ini masalah di shutter speed aja. Kadang-kadang terlihat kedip-kedip gitu. Jadi ini gue setting kameranya tuh di auto. Nah, di sini untuk nuansa-nuansanya dia lebih ke dominan putih, lalu ada kayak semacam list coklat, entah itu dari gorden ataupun dari list kusen, entah itu jendela atau pintunya ya. Lalu ini ada abu-abu dan dia pakai marble dengan corak abu-abu juga. Dia ada kayak corak pasir gitu. Ini kamu bisa lihat untuk kitchen setnya seperti ini teman-teman. Jadi ini dilengkapi dengan CCTV. Dengan CCTV-nya sebenarnya sih karena ini rumah contoh aja ya, karena dilengkapi CCTV. Tapi seenggak-enggaknya kira-kira penataan CCTV kalau misalkan kalian taruh di situ juga bagus kok. Lalu untuk kamar mandinya dia dilengkapi dengan shower, toilet duduk, lalu ada pembatasnya dan ini wastafelnya.
Nah, untuk selanjutnya nih tangganya di bawah ini masih ada ruang kosong. Kalian nanti bisa mungkin fungsikan jadi tempat kayak storage, taruh barang. Biasa sih lebih ke storage ya, soalnya kan bentuknya itu agak segitiga. Untuk ketinggian ininya cukup landai, jadi dia sekitar 17 cm. Ini kamu bisa lihat, nih gua udah ngukur dengan tangan gua. Jadi di sini termasuk enak step laddernya. Nah, di sini ada 3 kamar tidur, teman-teman. Jadi kamar tidurnya ini masing-masing semua tuh punya nama kamar mandi dalam. Nah, di sini ada kontrol panelnya di sini dekat tangga. Nah, di sini kita akan masuk ke kamar yang pertama dulu ya, di sebelah kanan tangga. Nah, di kanan tangga ini kamar tidurnya, ini ada warna coklat. Ini bed covernya, lalu ini ada kaca-kaca dan meja. Lalu di sini samping sini ini akses kaca jendela yang ke halaman belakang ini, teman-teman. Itu yang tangga tadi ya di bawah. Lalu untuk tempat duduknya di sini termasuk enak nih, panjang. Lalu ini tempat untuk buat kaca rias, jadi cerminnya enak nih teman-teman ya. Ini untuk kamar mandinya nyaris sama kayak yang di bawah. Jadi rata-rata standar dari ininya warna krim ya teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan toilet duduk, shower dan wastafel. Untuk aksen kamar yang kedua ini teman-teman, kamu bisa lihat nih. Ini sama, dia menggunakan bed cover coklat, cuman ini dipan belakangnya dia adain kayak semacam storage panjang. Ini bisa ditaruh kayak tempat hiasan-hiasan untuk pajangan, list-list kayunya. Lalu ini tempat untuk entertain. Lalu misalkan kalau misalkan masih ada kerjaan yang ada, misalkan kerjaan kantor atau misalkan pelajaran, misalkan masih sekolah ya, studi atau kuliah, kamu bisa kerjain di situ tuh. Untuk standar kamar mandinya ini juga sama seperti ini. Ada railing hanger juga buat handuk. Untuk ketinggian plafonnya ini lumayan tinggi ya teman-teman ya. Ini sekitar 3,3 meter. Tuh kamu bisa lihat ya. Dan untuk lemarinya dia menggunakan list abu-abu dan hitam. Dan kita terakhir menuju yang namanya kamar utama. Nah, jadi sini memang belum dipasang pintu, tapi tidak-tidaknya kira-kira penataannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ini mungkin nanti akan bisa menambah inspirasi kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi kamu bisa lihat nih untuk beberapa ornamen warna-warna dan tempat penataan layoutnya. Jadi sekiranya ini mungkin bisa nambah-nambah ide-ide baru nih yang fresh buat kalian. Nah, kalau untuk kalian mau lihat misalkan rumah ini dengan leluasa, kamu bisa lihat dengan yaitu di link description ya teman-teman ya. Gua akan naruh yang namanya link video 360 derajat. Jadi kamu bisa putar-putar di HP kamu pakai jari kamu swipe seperti ini ya. Nah, di sini ada main hall buat ke atas kalau misalnya ada maintenance yang diperlukan. Sini sudah dipasangi water heater nih. Ini ada kaca jendela ke depan. Jadi ini adalah kamar mandi utama, kamar yang master room ya, yang menghadap depan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kayak tempat sofa kecil, lebih tepatnya sih kursi ya dibanding kayak sofa ya. Ini sofa kecilnya di sini teman-teman. Ini kita intip-intip dikit nih, cerminnya juga nih puas banget. Tuh kalian bisa lihat tinggi menjulang sampai plafon. Lalu dia pakai 2 list lampu gantung. Ini ada listnya juga, kolomnya. Nah, ini view hadap depan, ini yang boulevard jalanan. Nah, di sini kita ada namanya yaitu balkon kecil. Jadi balkon kecilnya ini lumayan ya teman-teman. Kamu bisa nikmatin pemandangan secara khususnya nih karena ini show unitnya dekat banget sama pintu masuknya. Jadi kamu langsung bisa lihat pintu masuk dan ini kamu bisa lihat keadaan sekitarnya. Nanti di sini akan ada namanya fasilitas yaitu clubhouse. Jadi ada kolam renang dan ada fasilitas taman bermain untuk anak-anak ya teman-teman ya. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Kebetulan waktu gue berkunjung ke sana tuh cuacanya cerah. Jadi enak. Kiranya menurut kalian gimana nih teman-teman mengenai ya yang tadi kalian udah lihat ya video ini ya. Jadi sekiranya ini bisa menambahkan inspirasi nih buat kalian nih. Jadi siapa tahu nih kalian mau mengecover ruangan kalian nih menjadi lebih cakep. Mungkin ada list-list lampu gantungnya ini yang sekiranya nih bisa menambah inspirasi kalian. Nah, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kalian kasih like dan share ya. Tolong tulis komentar, list-list mana aja yang kalian suka nih. Entah itu mungkin bentuk sofanya yang mungil, atau kaca yang tinggi seperti ini nih menjulang sampai ke plafon, atau apalah. Nah, biar nanti teman-teman kita yang lain juga bisa tahu nih, dan bisa menambah inspirasi mereka. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke,
Sampai di sini aja and see you, bye-bye. Dadah.